Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kepada yang terhormat Bapak Herman Tole selaku dosen pembimbing pertama saya, dan kepada yang terhormat Bapak Nurudin Santoso selaku dosen pembimbing kedua saya. Di sini saya akan mempresentasikan penilaian P2 pada skripsi saya yang berjudul Perancangan User Experience Pemesanan Catering berbasis website dengan metode Design Thinking, studi kasus IANAS Catering. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Berlita Zalita Alfia dengan NIM 2151020 Di sini pada presentasi kali ini ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama ada strategi pengalaman pengguna, kedua ada desain solusi, ketiga ada evaluasi desain solusi, yang terakhir yaitu ada penutup. Yang pertama yaitu ada strategi pengalaman pengguna, yang ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada gambaran umum solusi yang terdiri dari storyboard pengguna, storyboard Yanas Catering. Kedua ada user journey map prospektif, kemudian ada arsitektur informasi, kemudian ada user flow, kemudian ada strategi usability, kemudian ada strategi heuristic UI, dan strategi fungsi khusus. Baik, next. Pertama, yaitu ada storyboard pengguna, di mana di sini Lina diberi amanah dari atasannya untuk mengurus konsumsi acara rapat di kantornya. Kemudian, Lina membuka laptopnya dan menemukan website Yanas Catering. Dan Lina memutuskan untuk memesan di Yanas Catering karena menunya yang sesuai dan ulasannya positif. Kemudian, Lina masuk ke akun Yanas Catering, memilih menu, dan melakukan pemesanan. Setelah itu, Rina menyelesaikan pembayaran dan mendapat konfirmasi bahwa pembayaran berhasil. Setelah pembayaran berhasil dilakukan, kemudian pesanan Lina di hari H datang. Kurir datang ke kantor dan menyerahkan pesanan dan tiba tepat waktu sesuai permintaan. Kemudian setelah Lina menerima pesanannya, Lina langsung memastikan pesanan sesuai dan mengeceknya apa sudah sesuai dengan yang Lina pesan. Dan jika sesuai, Lina langsung memberikan ulasan baik atas layanan Yanas Catering. Dan akhirnya Lina berhasil memenuhi tugasnya dan konsumsi dari Yanas Catering membuat acara rapat berjalan lancar. Kemudian pada storyboard stakeholder, yaitu dari pihak Yanas Catering. Yang pertama, pihak Yanas Catering menerima notifikasi pesanan dari Lina dan memeriksa detailnya. Kemudian, tim Yanas Catering memproses pesanan sesuai permintaan pelanggan dan memastikan kualitas hidangan. Setelah pesanan siap disiapkan, yaitu selanjutnya pesanan diantar dan kurir segera mengirimkannya ke alamat kantor pelanggan atau alamat kantor Lina. Kemudian setelah itu tim memperbarui status pesanan di sistem bahwa pesanan sedang dalam perjalanan. Jadi, Lina bisa memantau pesanan lagi ada di perjalanan atau masih diproses. Kemudian, akhirnya proses layanan Yanas Catering berjalan lancar dan memastikan pesanan tiba tepat waktu dan memuaskan pelanggan. Kemudian ada user journey map prospektif, di mana Lina memiliki beberapa journey step, yaitu yang pertama mencari informasi, yang kedua memilih menu, yang ketiga melakukan pemesanan, yang keempat melakukan pembayaran, yang kelima menerima layanan pada hari acara. Untuk user action-nya, saat mencari informasi, Lina membuka website, mengekspor katalog menu, dan harga. Kemudian Lina memilih menu berdasarkan kategori menyesuaikan dengan anggaran sesuai estimasi biaya. Kemudian Lina menentukan alamat, tanggal, dan metode pengiriman. Dan Lina melihat ringkasan pesanannya. Kemudian Lina melakukan pembayaran, memilih metode pembayaran, melakukan transaksi via bank, mendapat notifikasi pembayaran berhasil. Kemudian saat hari H, Lina menerima pesanan tepat waktu, memeriksa kondisi makanan, dan memberi ulasan melalui sistem. Untuk goals dan experience-nya, Lina mendapatkan informasi lengkap dan cepat saat mencari informasi, saat memilih menu. Lina memilih menu yang sesuai kebutuhan dan anggaran. Ketika melakukan pemesanan, Lina memesan dengan mudah tanpa interaksi manual. Kemudian saat melakukan pembayaran,
Lina dapat melakukan pembayaran dengan cepat, aman, dan terkonfirmasi. Yang terakhir, saat menerima layanan, Lina menerima layanan sesuai pesanan dan tepat waktu. Untuk feeling and talks-nya yaitu saat mencari informasi list, Lina merasa tenang dan yakin. Kemudian saat membeli menu, Lina merasa senang dan yakin. Kemudian saat melakukan pemesanan, Lina merasa nyaman dan percaya diri. Saat melakukan pembayaran, Lina merasa puas dan aman. Yang terakhir, saat menerima layanan pada hari H, Lina merasa bahagia dan lega. Kemudian pada pain points-nya, saat mencari informasi, pain points-nya yaitu tidak ada info jelas dan selalu tersedia sampai 24/7. Kemudian saat memilih menu, tidak ada sistem bantu rekomendasi menu otomatis. Saat melakukan pemesanan, minimnya sistem bisa mengalami down solusi sama dengan backup channel. Terus melakukan pembayaran, tidak ada notifikasi langsung muncul setelah pembayaran. Saat menerima layanan pada hari H, yaitu tidak ada pengecekan otomatis dan konfirmasi layanan. Untuk opportunities-nya, saat mencari informasi, Lina merasa sistem pencarian pintar, katalog terstruktur berdasarkan kategori. Terus saat memilih menu, opportunities-nya itu dapat memilih menu sesuai dengan kategori menu, dengan kisaran harga jelas. Kemudian saat melakukan pemesanan, ada integrasi jadwal pengantaran. Terus saat melakukan pembayaran, ada sistem pembayaran otomatis. Terus saat menerima layanan pada hari H, opportunities-nya bisa memberi ulasan bintang dan komentar pengguna. Baik, untuk selanjutnya di sini ada user flow. Pada user flow pengguna, pertama yaitu start atau mulai, kemudian dilanjut buka WhatsApp. Setelah buka website, disuruh login. Di sini apakah sudah login? Jika belum memiliki akun, belum pernah login atau menghasilkan tidak, akan diarahkan kepada register. Jika register telah selesai, maka kita bisa melakukan login lagi dan menuju ke halaman beranda. Baik, pada halaman beranda di sini bisa melihat kalender kesetiaan, terus kita dapat pilih kategori menu, terus bisa menuju wishlist atau tambah favorit, terus edit profile. Pada pilih kategori menu, terdapat daftar menu per kategori, di sini ada detail menu. Terus pada detail menu, di sini pengguna dapat menambah ke keranjang atau langsung check out. Jika menambah ke keranjang, maka akan diarahkan ke keranjang belanja. Jika memilih check out, akan diarahkan langsung ke halaman check out. Setelah berada di halaman check out, akan mengatur alamat, tanggal, dan metode pengirimannya. Setelah mengatur ketiganya, pengguna bisa mengatur atau pilih metode pembayarannya. Setelah melakukan pembayaran, terus pengguna dapat notifikasi pembayaran berhasil. Setelah itu juga pengguna dapat melihat riwayat pesanannya. Di sana di dalam riwayat pesanan terdapat status pesanan yang dapat dilihat dalam pengiriman. Jika masih dalam pengiriman, Lina bisa melakukan konfirmasi bahwa pesanan diterima jika pesanan sudah diterima. Maka misalnya status pesanan sudah selesai, berarti pesanan sudah diterima, maka akan diarahkan langsung ke beri ulasan. Jadi Lina, jika pesanan Lina sudah selesai, Lina pengguna bisa memberikan ulasannya dan terakhir selesai. Untuk user flow stakeholder-nya, yang pertama ada mulai atau start. Saat mulai, pertama buka website, setelah buka website ada login, setelah stakeholder atau admin bisa login, di sini ada beberapa yang bisa dilakukan stakeholder, yaitu atur kesediaan tanggal, kemudian mengakses notifikasi pesanan, kemudian lihat ulasan pelanggan, kemudian ada laporan keuangan, kemudian ada maaf ini salah, maksudnya di sini ada kelola menu, kemudian ada laporan keuangan. Selanjutnya, setelah itu jika ingin mengakses notifikasi pesanan, maka di sini apakah ada pesan masuk? Jika tidak, langsung selesai. Jika ada pesan masuk, iya, kita bisa lihat detail pesanan, kemudian melakukan konfirmasi ke pesanan, kemudian pesanan diterima, melakukan proses pesanan, melakukan update status pesanan, kemudian pesanan diproses, kemudian pesanan dalam pengiriman, kemudian pesanan dikirim, dan meminta pelanggan konfirmasi pesanan selesai.
Ketika setelah menerima pesanan, maka selesai gitu. Untuk lihat ulasan pelanggan atau kelola menu, di sini stakeholder dapat tambah menu, edit menu, dan hapus menu. Dan terakhir yaitu ada laporan keuangan. Selanjutnya itu ada arsitektur informasi. Yang pertama ada arsitektur informasi pengguna. Di sini ada register yang terdiri nama lengkap, email, password, login, ada email dan password. Kemudian ada beranda yang terdiri dari keranjang layanan, kalender layanan, kategori menu, penjarahan menu, dan produk andalan. Untuk halaman menu sendiri ada kategori menu dan menu. Untuk detail menu terdapat nama menu, deskripsi, harga per porsi, foto menu, dan opsi jumlah porsi. Kemudian pada halaman keranjang ada nama menu, foto menu, harga satuan, kuantitas, total harga, dan edit pesanan. Untuk check out terdapat alamat pengirim, tanggal pemesan, metode pengiriman, ada pembayaran, ada nama bank, logo bank, nomor rekening. Untuk notifikasi pembayaran, ada status pembayaran, metode pembayaran, total pembayaran, nama pengirim, waktu pembayaran. Untuk ulasan, terdapat order ID, rating bintang, isi ulasan, nama pelanggan, tanggal ulasan. Untuk wishlist terdapat daftar menu favorit, foto menu favorit, harga, serta selanjutnya ada riwayat pesanan yang terdiri dari daftar pesanan, detail pesanan, status pesanan. Dan terakhir yaitu ada profil pengguna yang terdapat username, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, email, dan nomor telepon. Untuk selanjutnya yaitu ada arsitektur informasi stakeholder yang terdiri dari login, pengolahan menu, navigasi pesanan, detail pesanan, status pesanan, pengaturan ketersediaan, ulasan, laporan keuangan, dan historik transaksi yang isinya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya ada strategi usability. Yang pertama ada strategi efisiensi yang dimana fokus pada kemudahan dan kecepatan. Terdapat dari juga fitur filter menu yang berdasarkan kategori menu, kategori tumpeng, nasi kotak, snack box, dan kue kering. Selanjutnya ada navigasi sederhana yang memudahkan pencarian menu, ada tombol checkout dan keranjang langsung yang dapat diakses dari detail menu. Kemudian ada sistem keranjang belanja interaktif, yang dapat pilih dan tambah pesanan. Kemudian ada akses cepat halaman penting seperti beranda, menu, keranjang, riwayat, dan profil. Untuk strategi efektivitasnya, yaitu menjamin fungsi fitur berjalan baik dan mendukung tujuan pengguna. Kemudian fokus pada stabilitas teknik dan keandalan sistem. Kemudian informasi menu disajikan secara lengkap dan transparan. Terdapat integrasi WhatsApp, meningkatkan akurasi dan kepercayaan. Untuk strategi statistiknya sendiri, desain antarmuka dirancang semenarik mungkin dan konsisten secara visual. Kemudian terdapat fitur wishlist untuk menyimpan menu favorit. Kemudian terdapat sistem ulasan dan rating untuk interaksi dan evaluasi layanan. Terdapat respon cepat yang saat proses pemesanan. Kemudian strategi dirancang dari hasil tahapan empathize dan define. Kemudian fitur diuji dan disebarkan yang relevan dan meningkatkan kepuasan pengguna. Untuk strategi heuristik UI-nya di sini pada visibility of system status. Jadi pengguna selalu mendapat informasi terkait status pesanan seperti pesanan diproses, sedang diantar hingga pesan selesai. Kemudian match between system and the real world. Informasi disajikan menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami, serta icon dan gambar menu yang familiar dan sesuai ekspektasi pengguna. Untuk user control and freedom, pengguna dapat dengan mudah mengubah dan mengatur pesanan sebelum konfirmasi akhir melalui fitur yang mudah diakses, memberikan rasa kontrol penuh atau proses pemesanan. Untuk konsistensi and standard, konsistensinya yaitu tampilan visual seperti warna, font, dan tata letak diterapkan secara seragam atau sama di seluruh halaman website agar pengguna merasa nyaman dan tidak bingung. Untuk recognition rather than recall, pengguna icon dan tombol navigasi yang mudah dikenali membuat pengguna fokus pada tindakan tanpa harus mengingat langkah-langkah sebelumnya. Untuk flexibility and efficiency of use, yaitu ada fitur beli lagi memungkinkan pelanggan memesan kembali dengan cepat berdasarkan riwayat pesanan, mempercepat proses bagi pengguna yang sudah familiar. Untuk aesthetic and minimalist design, jadi desain dirancang sederhana dan elegan, menghilangkan elemen yang tidak perlu sehingga pengguna dapat fokus pada aktivitas utama yaitu memesan catering dengan mudah dan tepat.
Selanjutnya yaitu ada strategi fungsi khusus. Yang pertama ada kalender kesediaan, jadi menampilkan tanggal di mana layanan catering tersedia atau penuh, sehingga pengguna dapat merencanakan pemesanan lebih terstruktur dan menghindari kegagalan karena kuota penuh. Kedua, ada kalkulator harga otomatis, jadi menghitung total biaya pesanan berdasarkan menu yang dipilih dan jumlah porsi secara otomatis. Jadi membantu pelanggan mendapatkan estimasi pembayaran tepat sebelum check out. Kemudian ada sistem pelacakan pelayanan. Jadi mungkin pelanggan memantau status pesanan mulai dari diterima, diproses, dikirim hingga selesai. Jadi memberikan transparansi dan rasa aman selama proses pemesanan. Yang terakhir, yang atau keempat yaitu personalization, yaitu sistem menggunakan data riwayat pemesanan dan preferensi pengguna untuk memberikan rekomendasi menu yang relevan, membuat pengalaman pemesanan lebih efisien dan sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya, pokok pembahasan yang kedua yaitu ada desain solusi, yang dimana desain solusi ini ada desain visual guideline, ada wireframe and screen flow, ada mockup, dan pembuatan prototype. Next, untuk desain visual guideline, di sini ada logo Yanas Catering yang digunakan pada website, ada icon dan illustration yang digunakan, tipografi menggunakan font Poppins, di mana ukuran di sini ada ukurannya dari display 48 per 120, dan selanjutnya untuk body type-nya ada regular, medium, semi bold, dan bold. Untuk color palette-nya di sini ada main color-nya, semantic color, ada primary color, secondary color, dan netral. Untuk uh, referensi color palette-nya saya mengambil dari Color Hunt dan menyesuaikan dengan visual logo dari Yanas Catering. Baik, di sini ada wireframe dan screen flow pengguna. Yang pertama ada screen flow login dan akses website. Jadi pengguna diharuskan untuk register atau mendaftar, kemudian setelah mendaftar melakukan login, setelah login akan diarahkan ke halaman beranda. Kemudian ada screen flow melihat dan pilih menu. Di sini pengguna dapat menuju ke halaman menu untuk melihat menu semua menu berdasarkan kategori quick kering, tumpeng, snack box, dan lainnya. Setelah itu, setelah melihat menu-menu, terus pengguna dapat melihat dan memilih. Setelah memilih menu yang diinginkan, akan diarahkan ke detail menu yang tampilannya seperti ini. Kemudian screen flow keranjang dan checkout, yaitu pengguna di sini dapat melakukan tambah dan kurang jumlah dari produk, terus bisa langsung memilih semua item yang dipilih. Terus setelah memilih semua produk, pengguna bisa langsung melakukan checkout dan akan diarahkan ke halaman checkout. Di halaman checkout di sini pengguna dapat mengganti alamat, dapat memilih tanggal, dan dapat memilih opsi pengiriman, mau diambil sendiri, diantar motor, atau diantar mobil. Setelah semua diisi dari alamat, tanggal, dan metode pengiriman, pengguna dapat melakukan pilih pembayaran. Saat memilih pembayaran, di sini pengguna dapat beberapa pilihan seperti mau ditransfer melalui Bank BRI atau BNI. Setelah melakukan memilih pembayaran dan melakukan pembayaran, akan muncul notifikasi pembayaran kalau pembayaran berhasil dilakukan. Setelah itu, setelah melakukan pembayaran, pengguna bisa melihat status pesanan yang akan diarahkan ke halaman riwayat. Di halaman riwayat, pengguna dapat melihat bahwa pesanan saat ini pesanan dalam pengiriman atau pesanan selesai. Setelah itu juga setelah melihat status, pengguna juga dapat melihat rincian pesanan yang sebelumnya dipesan. Kita bisa klik lihat semua dan akan muncul pesanan produknya apa aja dan dikirim di alamat mana dan dengan metode apa, untuk tanggal berapa. Kemudian ada screen flow ulasan. Jadi ketika pengguna selesai menerima pesanan, pengguna dapat merubah status pesanan di website
Jadi pesanan selesai. Setelah pesanan selesai, pengguna disarankan untuk memberi ulasan. Setelah memberi ulasan, rating bintang dan ulasan, yaitu pengguna juga dapat lihat penilaian tentang produk yang dinilai oleh pengguna sendiri. Kemudian di sini ada screen flow edit profile. Jadi jika pengguna mengklik icon profile akan menuju ke halaman profile. Di sini pengguna dapat mengubah nama, tanggal lahir, jenis kelamin, email, dan nomor telepon, dan bisa langsung disimpan jika sudah diedit. Kemudian setelah itu terakhir ada screen full halaman wishlist. Jadi pengguna dapat melihat wishlist apa menu favorit yang dimasukkan pengguna untuk dipesan di hari-hari selanjutnya gitu. Uh, Baik, selanjutnya ada wireframe dan screen full dari stakeholder. Yang pertama screen full login ke dashboard admin. Jadi admin dapat login melalui email admin, kemudian akan diarahkan ke dashboard admin. Kemudian di dashboard admin ini sendiri ada kelola menu, daftar pesanan, laporan, kalender, ulasan. Terus selanjutnya terus ada ulasan pelanggan. Terus selanjutnya ada screen full kelola menu. Jadi jika admin memilih kelola menu akan terlihat apa? Terlihat semua daftar menu di sini. Di sini juga ada kategori menunya. Jadi admin bisa merubah apa? Daftar menunya jika mau merubah tumpeng, nasi kotak dan lain-lain. Terus di sini juga admin bisa melakukan hapus menu dan edit menu. Kemudian admin juga bisa melakukan tambah menu. Ini untuk melakukan tambah menu akan muncul seperti ini. Kemudian screen flow pengelolaan pesanan. Jadi admin bisa ke daftar pesanan, jadi dapat melihat daftar pesanan yang masuk, terus dapat mengelola pesanan. Entah pesanan diproses, di diproses dalam perjalanan atau terkirim. Kemudian selanjutnya ada screen flow pengaturan tanggal operasional. Jadi jika catering menerima pesanan servis gitu, karena pada yang catering itu menerima servis catering seperti acara pernikahan, jadi harus fokus di hari itu, jadi tidak menerima pesanan dari luar. Jadi yang catering dapat mengatur tanggalnya, jadi di sini bisa tambah acara, terus misalnya pernikahan Denisha gitu, terus disimpan. Jadi nanti tanggalnya akan ke blok itu, jadi pengguna tidak bisa melakukan pemesanan di tanggal tersebut karena catering menerima atau sedang melakukan servis catering di acara pernikahan atau acara besar lainnya. Kemudian di sini ada screen flow lihat ulasan pelanggan. Jadi di sini uh, admin atau stakeholder pihak catering dapat melihat ulasan dari pelanggan dari bintang 5, bintang 4, 3, atau 2, atau 1 sebagai masukan atau evaluasi kepada pihak catering sendiri. Selanjutnya ada screen flow laporan penjualan. Di sini admin atau pihak catering bisa melihat laporan penjualan secara mingguan dan bulanan. Jadi buat evaluasi keuangan di Yanas Catering sendiri. Di sini ada desain akhir mockup pengguna, jadi ini gambarannya. Terus ada desain akhir mockup stakeholder, jadi ini untuk gambaran beberapanya. Untuk ini juga ada prototip pengguna dan stakeholder. Prototip pengguna ada login, lihat, dan pilih menu. Dan selanjutnya untuk prototip stakeholder ada login, notifikasi pesanan, dan beberapa selanjutnya juga. Kemudian di sini ada micro interaction dan animation. Di sini ada transisi halus antar halaman, jadi navigasi bisa terasa natural dan tidak mengejutkan. Ada efek hover pada tombol, perubahan warna tombol saat diklik, animasi sebagai panduan visual, meningkatkan pengalaman pengguna, mendukung proses uji interaksi dinamis. Untuk evaluasi desain solusi, di sini ada skenario dan pelaksanaan pengujian. Terus ada hasil pengujian, kemudian ada analisis hasil pengujian. Nah, kemudian di sini ada skenario dan pelaksanaan.
pengujian. Untuk tugas skenario pengguna, yang pertama ada mendaftar dan masuk ke akun. Jadi skenarionya pengguna dapat membayangkan akan memesan layanan catering mulailah dengan melakukan proses pendaftaran dan login ke dalam sistem sebelum mengakses halaman utama. Kemudian di tugas yang kedua dapat menjelajahi dan memilih menu, kemudian menambahkan keranjang dan check out, melakukan pembayaran, melihat status dan detail pesanan, memberikan ulasan dan melihat penilaian, mengedit profil pengguna, melihat menu favorit, wishlist, gitu. Terus untuk tugas skenario stakeholder, yang pertama ada cek notifikasi pesanan masuk, ubah status pesanan, kelola menu, edit, hapus tambah menu, terus ada kelola kalender jadwal pemesanan, lihat ulasan dari pelanggan, terus lihat laporan. Kemudian di sini ada daftar pernyataan kuesioner sistem usability scale atau SUS untuk menilai kepuasan pengguna atau satisfaction. Di sini ada kodenya yaitu satu, yaitu pernyataannya saya merasa bahwa saya ingin menggunakan sistem ini lagi. Yang kedua, saya merasa sistem ini terlalu rumit. Dan selanjutnya yang dapat dilihat pada presentasi. Kemudian di sini ada hasil pengujian untuk usability testing pengguna. Di sini eh, melakukan pengujian usability test kepada 23 responden pengguna dengan 8 tugas. Untuk usability test stakeholder melakukan pengujian kepada 3 stakeholder atau 3 pihak yang catering dengan 6 tugas. Untuk cara menghitungnya untuk usability testing, yang pertama ada efektivitas, yaitu saya menilai complication rate dengan rumus seperti ini, number of stacks complete dibagi total number of stacks dikali 100%. Kemudian ada time based efficiency, ada overall relative efficient, kemudian terakhir ada pengujian static fashion dengan sistem usability scale atau SUS. Dengan perhitungan tersebut dapat mendapatkan hasil untuk usability test di pengguna. Untuk efektivitasnya dengan menghitung completion rate-nya, yaitu menghasilkan 91,84%. Untuk efisiensinya, untuk overall relative efficiency mendapat nilai 91,31%. Untuk tim base efisiensi mendapat 0,191 goals per second. Untuk static facet-nya atau pengujian sistem usability skill-nya mendapatkan nilai 94,78. Untuk usability testing stakeholder, pada efektivitas menghitung completion rate-nya mendapat hasil 94,44%. Untuk efisiensinya mendapat nilai untuk overall relative efisiensinya mendapat nilai 91,57%. Untuk tim base efisiensinya mendapat nilai cost 0,149 goals per second. Untuk static questionnya atau sistem usability skill mendapatkan nilai 97,5. Nah, baik, untuk pokok pembahasan selanjutnya yaitu yang terakhir ada penutup. Untuk penutup, di sini ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, yaitu penelitian ini berhasil menerapkan metode design thinking dalam merancang pengalaman pengguna pada platform pemesanan catering yang berbasis website. Jadi, prototipe yang dikembangkan memiliki tampilan visual yang konsisten, navigasi yang mudah, serta fitur yang intuitif. Untuk hasil pengujiannya menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi baik dari pengguna 91,84% dan 7,2% maupun stakeholder. Tim base efisien dan skor SUS juga menunjukkan hasil yang sangat baik, mencerminkan kualitas desain yang memadai untuk dikembangkan lebih lanjut. Untuk sarannya, prototipe disarankan untuk diimplementasikan menjadi website fungsional dan diuji langsung oleh pengguna aktual. Pengembangan lanjutan dapat mencakup fitur seperti rekomendasi menu dan promosi dinamis. Evaluasi sistem juga perlu dilakukan secara berkala agar platform tetap relevan dan kompetitif di era digital. Plan ini dapat menjadi referensi bagi pengembang dan pelaku industri digital, khususnya dalam layanan pemesanan makanan. Kemudian untuk demo prototipe, yang pertama akan melakukan demo prototipe Figma pengguna.
Baik, pertama kita melakukan login. Di login jika kita tidak memiliki akun. Baik, yang pertama kita harus daftar dulu. Jadi kita harus mendaftar, masukkan nama, email, password. Terus kita mendaftar, masukkan email, password, terus masuk. Di beranda terdapat pencarian menu, cek ketersediaan tanggal catering, jadi tanggal berapa saja. Jadi kalau hijau ini berarti catering sedang melayani servis catering. Jadi kita tidak bisa melakukan pemesanan di tanggal tersebut. Untuk pilih kategori menu, di sini ada tumpeng, nasi kotak, snack box, kue kering. Di sini akan mengarahkan ke eh, berdasarkan kategori tersebut. Kemudian ada produk andalan dari Yanas Catering tersendiri. Kemudian jika ada pertanyaan akan langsung bisa menghubungi email Yanas Catering atau langsung diarahkan ke WhatsApp agar cepat untuk dijawab. Kemudian di sini ada di bagian footer kita juga bisa menuju menu, riwayat, kategori tumpeng, nasi kotak, snackbox, web kering. Terus untuk sosial medianya di sini langsung diintegrasi langsung ke Instagram, TikTok. Jadi di sini akan mengarah ke Instagram Yanas Catering. Kemudian akan mengarah ke TikTok Yanas Catering. Selanjutnya yaitu kita langsung aja ke halaman menu untuk melakukan pemesanan. Di sini kita bisa memilih berdasarkan kategori, tumpeng, nasi kontak, snack box, kering, terus kita di tumpeng juga bisa melakukan pengurutan berdasarkan harga terendah atau berdasarkan harga tertinggi gitu. Jadi kita bisa melihat harga terendah dan harga tertinggi. Kemudian kita bisa melakukan cek detail menu dan melakukan pemesanan. Misalnya kita ingin memesan ini. Terus juga di bagian lihat detail menu kita dapat menambahkan. Oh ya, untuk nasi kotak tersendiri ini minimal pemesanan 5 item. Jadi otomatis di sini akan langsung tertambah 5 item. Jadi untuk pemesanan nasi kotak. Terus untuk tumpeng itu tidak ada batasnya. Jadi mau pesen satu itu tidak apa-apa. Kalau nasi kotak jadi minimal pemesanan 5 item. Untuk snack box juga di sini minimal pemesanan 5 item. Untuk nasi kotak sendiri di sini dapat melihat minimal pemesanan 5 item. Jadi kita bisa menambah di sini gitu. Terus jika mau masukkan keranjang kita dapat masukkan ke keranjang gitu. Untuk snack box sendiri di sini kita juga bisa memilih uh, misalnya mau 5 kue. Jadi pilihan pertama mau lemper ayam, pastel, terus mau roti gulung, mau apa lagi ya, donat, terus kita mau risoles gitu. Jadi kita bisa memilih uh, kuenya, mau kue apa gitu. Kemudian uh, baik kita akan melakukan pemesanan. Setelah kita masuk keranjang, di keranjang di sini juga kita bisa menambah dan mengurangi pesanan. Misalnya kita mau menambah, oh nasi tumpengnya mau ditambah satu, jadi otomatis menambah dan harganya akan berubah. Kemudian jika memilih, oh kalau memilih ini harganya jadi berapa, jadi 700 di pasar belanjanya. Misalnya kita mau menambah nasi kuning, oh harganya jadi 1.100.000 gitu. Misalnya mau menambah ini juga bisa ditambah menjadi 20 kotak pesanan. Jadi kita, oh akhirnya kita memilih semuanya dan totalnya akan tertera totalnya berapa gitu. Di sini juga ada terdapat menu lain, mungkin pengguna eh, tertarik gitu saat melihat menu lain atau merasa ada produk yang ketinggalan untuk dilakukan pemesanan. Kemudian melakukan check out, di check out sendiri kita dapat mengubah alamat alamatnya dapat diubah sesuai pilihan kita. Misalnya ini itu. Terus kita dapat memilih tanggal pengiriman. Pengirimannya mau dilakukan pada tanggal berapa gitu. Terus pada opsi pengiriman kita dapat memilih juga ambil sendiri atau diantar motor atau diantar mobil. Diantar motor 15.000 dan
di sini akan tertera ongkir 15.000 di antara mobil, yaitu 30.000 ongkos kirimnya. Di sini juga akan tertera ongkos kirim 30.000. Selanjutnya kita dapat melakukan pilih pembayaran. Di sini kita dapat memilih BRI, BNI, atau ya rekening bank yang lain. Misalnya kita melakukan BRI, terus melakukan bayar sekarang. Di sini jika telah melakukan pembayaran akan muncul notifikasi pembayaran berhasil gitu. Kemudian di sini kita bisa melihat pesanan kita dalam pengiriman atau pesanan selesai gitu. Misalnya pesanan telah selesai diterima. Ini kan sebelumnya pesanan dalam pengiriman. Pesanan dalam pengiriman. Jadi kita bisa melakukan, oh kita di hari H sudah menerima pesanan, dan kita juga bisa merubah status jadi pesanan selesai dan memberi ulasan pada produk. Misalnya bintang 5 tuh, terus beli ulasan gitu. Di sini juga kita bisa lihat penilaian yang kita nilai sebelumnya gitu. Terus di sini kita juga eh, bisa lihat rincian pesanan apa yang kita pesan sebelumnya gitu. Oh, di rincian pesanan di sini juga terdapat info pengiriman. Oh, pengirimannya diantar mobil, pesanan tiba di alamat tujuan diterima oleh saudara. Terus alamat pengiriman dikirim ke alamat yang kita pilih tadi. Terus rincian pesanan, produk apa aja dan total pesanannya. Baik, terus kemudian di sini ada wishlist. Jadi menu-menu yang tadi kita tambahkan favorit, misalnya seperti ini kita tambahkan favorit, ini kita bisa menambahkan favorit. Tuh. Jadi di wishlist juga kita dapat eh, hapus favorit. Oh, jadi akan terhapus produk, misalnya kita kepencet gitu. Terus terakhir ada halaman profile. Di halaman profile kita bisa edit profile, ubah profile di sini. Sebelumnya namanya Berlita Zalulafia, jadi kita bisa ubah nama, tanggal lahir, kelamin, email, dan lain-lainnya. Terus juga bisa kita ubah profilnya gitu. Jadi di sini akan terubah dan kita simpan. Jadi akan tersimpan. Jadi untuk username-nya tidak bisa diubah, yang bisa diubah hanya nama, tanggal lahir, jenis kelamin, email, dan nomor telepon. Mungkin itu saja dari prototipe Figma pengguna. Baik, selanjutnya akan kita lanjut ke prototipe Figma stakeholder. Baik, untuk prototipe Figma stakeholder sendiri, di sini admin dapat melakukan login, masuk, dan akan diarahkan ke dashboard admin. Di sini di beranda kita dapat melihat jumlah pesanan bulanan, laporan mingguan, kemudian kelola tanggal catering, terus ada kelola menu, terus kita dapat melihat ulasan pelanggan di sini gitu. Terus eh, di sini juga kita dapat cek notifikasi. Oh, notifikasi ada beberapa pesanan hari ini gitu. Kita juga bisa langsung lihat detailnya. Oh, pesanannya ini pesanan terima gitu. Mungkin yang pertama admin juga bisa melakukan kelola menu. Jadi kelola menu ini juga bisa dipilih kategorinya. Jadi kita tidak bingung memilih menu apa yang mau diubah atau diedit gitu. Misalnya menu tumpeng di sini. Pada menu tumpeng kita mau melakukan edit menu seperti nama, entah harga atau detail menu. Jadi kita bisa memilih dan menyimpannya. Kemudian admin juga bisa memilih hapus menu jika ada menu yang sudah tidak diproduksi. Bisa dihapus dan menu akan hilang. Kemudian juga eh, admin atau pihak catering bisa menambah menu. Sini bisa menambah namanya, judulnya, harganya, terus juga menunya, dan gambarnya. Terus melakukan simpan dan akan tertambah di sini menu yang sudah ditambahkan. Kemudian admin juga bisa melihat daftar pesanan di sini. Daftar pesanan di sini dan tanggalnya di sini juga
langsung keubah. Jadi kayak misalnya 11 Maret ada pesanan, jadi di sini oh berarti ada pesanan di tanggal 11, 13 dan 16. Di sini misalnya kita mau melihat pesanan yang tanggal 11 Maret, kita proses, terus kita lihat detail pesanan, terus kita pilih proses, terus dalam perjalanan misalnya, terus terkirim, bisa diubah gitu. Terus jika kita bisa mengubah juga di luar, oh pesanan ini sudah terkirim gitu, di luar pesanan, oh pesanan terkirim. Misalnya, oh tinggal yang pesanan yang kedua, proses, dan lain-lain seperti yang tadi. Bisa melakukan proses, terus detail pesanannya gimana gitu. Terus yang terakhir, oh terus selanjutnya ada ulasan. Jadi admin bisa melihat ulasan dari pelanggan. Di sini kita bisa melihat ulasan dengan rating 4, 3, 2, atau 1. Jadi ulasan ini sebagai bahan evaluasi untuk pihak catering, untuk mengevaluasi dari layanan, entah dari produk, entah yang lainnya, apa yang harus diperbaiki dari catering tersebut, entah pelayanan buruk, entah apa. Jadi semua keluhan atau ulasan dari pelanggan dapat dilihat di sini. Kemudian ada laporan, di sini kita dapat melihat laporan bulanan, misalnya pada bulan ini, bulan Juni 2025, ada beberapa pesanan yang masuk, terus misalnya lapor mingguan, pada minggu 1 bulan Juni, minggu ini ada pesan apa yang masuk, terus kita juga bisa melihat riwayat transaksi, keseluruhannya, totalnya gitu. Terus misalnya kita juga bisa melihat rincian pesanannya, pesanan masuk untuk si A, terus kita bisa lihat rincian pesanannya, bahwa rincian pesanan yang dikirim ke alamat pengiriman dan daftar pesanannya apa saja. Baik, untuk laporan terakhir ada kalender. Jadi Pak, seperti yang tadi admin dapat menambahkan tanggal jika tanggal tidak bisa dipilih jika pihak catering sedang melakukan catering service atau service catering seperti acara pernikahan. Jadi di sini dapat tambah pesanan karena ada acara pernikahan, ada paket pernikahan VIP dan service catering disimpan. Jadi pada tanggal 18 sedang di blok 1 hari full, jadi tidak akan menerima pesanan masuk dari luar gitu. Baik, terakhir kita bisa admin bisa keluar dari website gitu. Baik, itu dari demo prototype dari pihak stakeholder. Selanjutnya ada beberapa yang dikembangkan dari front-end pengguna. Ini indeks HTML. Ini kalau dikembangkan ke front-end, kita melakukan login, terus kita bisa melakukan daftar, kita bisa ketik nama kita, Berlita, alamat email, passwordnya, siapa, terus melakukan daftar, terus masukkan email yang telah didaftarkan, memasukkan password, terus masuk ke website gitu. Terus sama tampilannya dapat di sini kesesuaian tanggal, pilih kategori menu, produk andalan dan lain-lainnya di sini sama. Integrasi WhatsApp, integrasi Instagram, TikTok, tuh melakukan pemesanan menu, melakukan pemesanan, terus masukkan ke keranjang, pilih menu semuanya, check out, ganti alamat, terus pilih tanggal, terus diantar mobil, terus pilih pembayaran, terus memilih BRI atau BNI, terus melakukan pembayaran, terus lihat pesanan. Di sini lihat pesanannya, terus lihat penilaian, tuh misalnya beli lagi ke keranjang gitu. Terus ada wishlist, di wishlist kita uh, dapat melihat, terus dapat ke profile, di profile kita bisa ubah
web profile gitu. Ini mungkin ada beberapa perkembangan dari prototipe Figma menuju front end. Jadi sama tampilannya. Kita dapat langsung mengarahkan ke beranda, menu, riwayat, terus kalian terus keranjang, profile gitu. Mungkin sekian demo dari front end pengguna. Untuk front end stakeholder-nya kita harus membuka dulu di sini. Open folder. Jadi ini untuk beberapa demo front end dari stakeholder. Kita bisa melakukan masuk. Sini ada beranda, kelola menu, daftar pesanan, ulasan, kemudian jumlah pesanan bulanan gitu. Sini kita laporan bulanan atau laporan mingguan. Tuh. Jadi sama gitu beberapa misalnya kita kelola menu gitu. Jadi hmm, itu untuk demo front end dari stakeholder. Baik, sekian terima kasih dari saya. Jika ada kesalahan kata, salah perbuatan, atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.